pada kali ini kita akan membahas materi statistika kelas 7. Nah, di dalam statistika kelas 7 ini nanti kita akan belajar tentang pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data. Nah, kemudian pada penyajian data nanti yang kita bahas ada tentang diagram dan tabel. Nah, diagram nanti terbagi juga menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang kita lihat dulu statistika. Nah, pada statistika kita akan mengenal tentang data. Sekarang kita akan lihat apakah data itu. Data adalah kumpulan dari datum. Nah, sedangkan datum itu sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau narasumber. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama wawancara atau interview, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga observasi atau pengamatan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Nah, untuk mengumpulkan data, misalkan apapun yang mau ditanyakan, bisa langsung mengumpulkan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian yang kedua, kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket merupakan cara pengumpulan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contoh, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan tidak disukai pada jam tertentu oleh warga di sekitar RT 1. Nah, kita kirimkanlah pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber tersebut. Kemudian, yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Observasi adalah mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh, data tentang tinggi dan berat badan siswa di suatu kelas. Nah, untuk mengetahui tinggi dan berat badan suatu siswa di suatu kelas, maka kita gunakan atau kita lakukan pengamatan terhadap pengukuran tinggi badan siswa dan beratnya. Nah, selanjutnya untuk memperoleh data, kita terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumbernya. Contoh, data tinggi badan siswa pada suatu kelas diperoleh dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Yang kedua, ada namanya data sekunder. Data sekunder kita peroleh secara tidak langsung atau kita peroleh dari pihak lain. Contoh, data tentang jumlah pasien kena virus corona di bulan Maret di Sumatera Barat. Nah, ada lagi contohnya data tentang jumlah penduduk pada suatu desa diperoleh dari kelurahan setempat. Jadi, misalkan untuk memperoleh, kita ingin tahu berapa jumlah penduduk di suatu tempat atau di suatu desa, maka bisa kita datangi kelurahan setempat. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ada beberapa penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama kita lihat tabel baris kolom. Nah, seperti apa tabel baris kolom ini? Kita lihat contohnya. Ada tabel penjualan mobil perusahaan A pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, di sini terlihat tabel yang berisi tentang tahun dan banyak mobil yang terjual. Kalau kita lihat dari tahun 2015 itu terjual sebanyak 28.335 unit. Sampai tahun 2019 kita lihat ada 55.162 unit yang terjual. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan kolom. Nah, ini yang dimaksud dengan tabel baris kolom. Yang kedua, cara menyajikan data dalam bentuk tabel ada kita namakan namanya tabel baris kontingensi. Nah, kita lihat contoh tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. Nah, di sini ada 3 kolom. Kolom pertama berisi kelas untuk yang ke bawah dan yang ke samping artinya itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Untuk ke bawah barisnya berisi misalkan jumlah siswa 71, laki-lakinya ada 12 orang, perempuannya ada 16 orang. Nah, sampai kita lihat tabel untuk
kelas 84, laki-lakinya 12 dan perempuannya ada 17. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nah, yang ketiga ada namanya tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini sering kita jumpai dalam statistika. Kita lihat contohnya tabel nilai ulangan siswa kelas 73. Ada nilai, ada banyaknya atau frekuensi. Nah, jadi banyaknya itu kita namakan frekuensi. Kita lihat nilainya. Nilai dari 51 sampai 60 frekuensi atau banyaknya ada 5 orang. 61 sampai 70 ada 8 orang. Sampai dengan tabel 91 sampai 100 itu ada 10 orang. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh siswa di kelas 73 ada 40 orang. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke, itulah materi kita tentang mengenal data dan menyajikan data. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengolah data.